kontak yang terjadi hubungannya dengan telinga, ya, hidung, lidah, tubuh, dan juga kontak secara mental. Ya, jadi dari adanya 6 kontak ini, maka dia akan menghasilkan perasaan. Ya, maka kita kenal sebagai cakup sampas saja wedana. Ya, sotak sampas saja wedana. Gana sampas saja wedana. Jiwa sampas saja wedana. Kaya sampas saja wedana. Dan mano sampas saja wedana. Jadi, ada objeknya, muncul kesadaran yang mengambil objek tersebut, maka dari kontak antara kesadaran dengan objek itu akan muncul juga yang disebut sebagai wedana atau perasaan, ya. Ya, walaupun secara praktikalnya mereka semua kemunculannya adalah secara bersamaan. Ya, jadi ada objek, muncul kesadaran yang mengambil objek tersebut, maka kontak beserta perasaan yang menyertai kontak tersebut juga muncul secara bersama-sama. Ya. Nah, oleh karena itu nanti ada kaitannya dengan dhamma yang lain ya, yang lebih yang apa namanya itu, yang lebih banyak lagi yang harus kita pahami dalam kaitannya kontak antara objek dengan kesadaran-kesadarannya ya. Nah, jadi di dalam diskursus ini kita bisa pahami bahwa selama terjadi kontak antara objek dengan kesadaran, maka selama itu pula wedana akan muncul, perasaan akan muncul. Ya. Kemudian yang harus kita bedakan adalah perasaan yang muncul sebagai wipaka dengan perasaan yang muncul sebagai perbuatan. Ya, itu nanti akan berbeda lagi. Ya, ya jadi misalnya seperti yang dicontohkan tadi, ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan, ya, ketika kita mendapati objek yang menyenangkan, maka itu adalah kondisi untuk munculnya resultan-resultan yang berasosiasi dengan perasaan yang menyenangkan. Ya, contohnya, misalnya dalam kaitannya dengan sebulan pendalaman Dhamma ini ya, ada kondisi yang menyenangkan yaitu berupa objek-objek yang kita alami saat ini, ya, adanya pendengaran Dhamma, kemudian adanya sharing Dhamma, kemudian adanya kita berkumpul dengan Kalyana Mita, ya. Nah, maka ini adalah objek-objek yang mengondisikan munculnya perasaan-perasaan yang menyenangkan, ya. Dan kalau yang muncul adalah objek yang tidak menyenangkan, maka itu kondisi untuk munculnya kesadaran yang berupa wipaka, resultan, yang tidak menyenangkan. Saya kemarin memberi satu contoh atau analogi seperti ini ya. Jadi kalau dalam keseharian kita, misalnya ketika kita bepergian ke suatu tempat, nah pada saat itu kita melewati contohnya tempat pembuangan sampah. Nah, apabila kita melewati tempat pembuangan sampah, maka di situ akan muncul yang disebut sebagai objek yang tidak menyenangkan dan objek ini yang berupa ganda. Ya, ganda itu artinya bebauan. Ya, jadi objek yang mana dia adalah materi atau rupa yang berupa ganda atau bebauan yang muncul dari tempat sampah itu. Nah, apabila kita lewat di dekat tempat tersebut yang merupakan ganda atau bebauan yang tidak menyenangkan tadi, ini adalah objek yang tidak menyenangkan, sehingga apabila terjadi kontak dengan kesadaran hidung kita, ini akan menjadi kondisi untuk kesadaran resultan yang tidak baik muncul melalui pintu hidung. Ya, apabila terjadi kontak. Nah, kalau misalnya kita lewat tempat tersebut, kemudian hidung kita tutup secara rapat-rapat, ya, kemudian kita lewat, maka tidak terjadi kontak antara objek dengan kesadaran.
Kalau tidak terjadi kontak demikian, maka itu tidak bisa menjadi kondisi untuk munculnya perasaan tidak menyenangkan melalui pintu hidung. Ya, itu satu koneksi demikian. Ya. Kemudian koneksi yang lainnya adalah apa yang sudah menjadi objek kemudian mengondisikan resultan-resultan untuk muncul, apabila itu sudah muncul, maka dia akan berjalan sesuai dengan kondisinya. Ya, seperti tadi, ada bau tidak sedap, kemudian ada apa namanya itu, transparansi hidung kita atau hidung kita dalam keadaan yang baik. Kemudian objek ini mencapai hidung kita, ya. Kemudian objek berupa bau tidak sedap itu diambil oleh kesadaran hidung kita, ya. Nah, maka dari itu akan mengondisikan yang disebut sebagai kemunculan dari resultan tidak baik melalui pintu hidung. Itu akan terjadi sebagaimana mestinya. Ya, itu sudah akan terjadi sebagaimana mestinya. Ada kondisi objek tidak menyenangkan, kemudian kondisi-kondisi yang lain yang membuat kontak antara objek tidak menyenangkan dengan kesadaran ini terjadi kontak, maka munculnya perasaan tidak menyenangkan, munculnya dukkha wedana itu sudah menjadi uh, apa namanya itu hubungan secara alamiahnya akan terjadi demikian, ya. Apabila yang muncul itu adalah objek-objek yang menyenangkan, maka yang terkondisi dari adanya kontak dengan objek-objek yang menyenangkan itu, maka sukha wedana yang akan muncul, bukan dukkha wedana. Ya, begitu juga dengan ketika ada kontak dengan objek-objek yang bukan menyenangkan maupun yang bukan tidak menyenangkan, ya. Jadi yang objek-objek yang netral, nah maka di situ juga akan memunculkan yang disebut sebagai perasaan yang netral, ya. Nah, itu terjadinya di satu sisi dari aktivitas batin kita, ya, di satu sisi dari aktivitas batin kita. Karena ada sisi lain dari aktivitas batin yang sebenarnya lebih penting untuk bisa dipahami, ya. Tapi kita lihat dulu lanjutan dari suka ini, ya. Ya, jadi terhadap ketiga jenis perasaan ini, maka kita harus pahami bahwa kalau yang datang adalah dhamma yang dialami sebagai suka atau sebagai yang menyenangkan, suka wedaniang, ya, suka wedaniang ini adalah dhamma-dhamma yang secara alamiahnya dialami secara menyenangkan. Ya, misalnya bertemu dengan objek-objek yang menyenangkan, yang melihat objek bentuk yang menyenangkan, melihat objek warna yang menyenangkan, mendengar suara yang merdu, mendengar suara yang menyenangkan, menghidu ganda yang harum, ya, bebauan yang harum, lalu merasakan atau mengecap rasa-rasa makanan yang menyenangkan, ya, kemudian mengalami sentuhan dari pintu tubuh, itu sentuhan-sentuhan yang lembut, sentuhan-sentuhan yang menyenangkan, maka itu adalah sukha wedaniang. Jadi sukha wedaniang apabila terjadi phassa, apabila terjadi kontak dengan dhamma-dhamma tersebut, maka upajati sukha wedana akan mengondisikan munculnya sukha wedana. Ini munculnya dalam bentuk resultan. Ya, resultan itu nanti akan diolah dalam sebuah aktivitas batin. Ya, sehingga dari hasil olahan aktivitas batin terhadap resultan-resultan yang muncul sebagai objek tersebut, nanti akan mengondisikan munculnya yang disebut sebagai reaksi terhadap objek itu, ya, atau penikmatan sepenuhnya terhadap objek itu, yang dalam konteks apa namanya itu dhamma, ya, khususnya dalam abhidhamma itu dikatakan sebagai jawana atau impuls. Ya, jadi jawana atau impuls ini adalah penikmatan sepenuhnya terhadap objek. Ya, dalam konteks lain kita pahami ini sebagai bentuk-bentuk perbuatan. Ya, nah secara jenisnya ya, mereka berbeda.
Ya, dari awalnya kemunculan objek-objek itu di keenam pintu kita, ya, mulai dari pintu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh sebagai pintu panca indera, dan juga yang munculnya murni secara mental, yang melalui pintu mental, ya. Nah, muncul-munculnya itu adalah sebagai bentuk resultan. Ya, objek-objek tersebut muncul dalam bentuk resultan, atau sudah menjadi hasil, ya. Nah, tetapi terhadap objek tersebut, batin akan memberikan reaksi. Ya, batin akan memberikan reaksinya, sehingga reaksi itulah yang disebut sebagai perbuatan kita. Ya, saya berikan perbuatan karena akan berbeda antara yang bereaksi itu adalah kita, ya, baik itu sebagai putu jana ataupun sampai pada tataran seorang anagami, itu akan berbeda dengan ketika yang memberikan reaksi itu adalah seorang arahat. Ya, maka dari itu ada yang bisa disebut sebagai kama, ada yang tidak disebut sebagai kama. Ya, maka untuk mencakup keduanya itu saya istilahkan sebagai perbuatan. Walaupun itu dalam konteks teksnya itu adalah itu sebagai jawana atau impuls, yaitu penikmatan sepenuhnya terhadap objek-objek yang muncul. Ya. Nah, di sini yang menjadi penting karena terkadang kita merasa bahwa objek yang muncul di enam jenis objek tadi, yang muncul di enam jenis pintu yang berbeda, kita kadang melihatnya sebagai dhamma yang memiliki kuasa atau dhamma yang memiliki kendali terhadap reaksi yang kita berikan terhadap objek tersebut. Ya, sehingga terkadang muncullah dalam pemikiran kita bahwa saya melakukan seperti ini. Itu disebabkan oleh sesuatu yang menyebabkan saya melakukan ini. Atau objek yang membuat saya melakukan hal seperti ini. Ya, entah itu hubungannya dengan orang lain berupa objek, atau hubungannya dengan suatu kejadian-kejadian yang menjadi objek. Ya, kita terkadang melihatnya sebagai dhamma yang memiliki kendali terhadap apa yang kita reaksikan pada objek-objek tersebut. Ya, padahal sesungguhnya objek tidak memiliki kendali, objek tidak memiliki kuasa akan perbuatan apa yang kita munculkan dalam keseharian kita. Ya, mereka tidak terjadi pada satu apa namanya itu tempat yang sama dan juga tidak terjadi hubungan kausalitas di antara keduanya. Jadi bukan berarti dalam konteks ketika perbuatan yang dimunculkan di dalam jawana tadi itu adalah yang tidak baik, ini sebagai kondisi munculnya objek-objek yang tidak menyenangkan. Ya, itu tidak ada kondisi yang mengaitkan kedua dhamma tersebut. Nah, maka dari itulah kita harus pahami di satu sisi dari aktivitas batin kita dengan di sisi yang berikutnya dari aktivitas batin tersebut. Ya. Terjadinya kontak antara objek dengan kesadaran-kesadarannya, dia akan terjadi di pintunya masing-masing. Baik itu di pintu mata sampai di pintu batin. Ya. Akan selalu terjadi kontak antara kesadaran dengan objeknya. Ya, tidak pernah tidak terjadi. Ya, bahkan ketika kita tidur sekalipun, atau ketika seseorang dalam berada keadaan koma sekalipun, maka tetap akan terjadi aktivitas batin, di mana kesadaran itu mengambil objeknya masing-masing. Ya, jadi hanya ada beberapa aktivitas-aktivitas atau keadaan tertentu di mana tidak terjadi aktivitas mental. Ya, contohnya ketika seseorang masuk ke dalam yang disebut sebagai niroda samapati, ya, jadi pencapaian niroda kalau nyopan. Lalu pada saat seseorang meninggal, kemudian terlahir sebagai makhluk asanya sata, ya, di sepanjang kehidupannya dia tidak memiliki batin apapun, sehingga tidak ada aktivitas batin apapun. Atau ketika seorang arahat telah mencapai yang disebut sebagai kanda nibbana.
atau nibana dari seluruh agregat, ya, dari seluruh jenis agregat, ya. Nah, hanya pada 3 keadaan itulah tidak terjadi aktivitas batin. Selebihnya terjadi aktivitas batin. Ya, selama masih ada kesadaran, maka selama itu pula kesadaran akan muncul mengambil objeknya masing-masing. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, keseharian kita, namanya aktivitas batin itu sangat sibuk. Mata melihat objeknya, telinga mendengar suara, hidung menghidu ganda, ya. Kemudian telinga mengecap rasa, tubuh merasakan sentuhan, ya. Kemudian melalui pintu batin juga pengambilan objek-objek mental itu terjadi setiap saat. Ya, bahkan yang kita bisa pahami juga, ya, yang disebut sebagai aktivitas batin itu tidak terjadi dalam hitungan hari, tidak terjadi dalam hitungan jam, tidak terjadi dalam hitungan menit, tidak terjadi dalam hitungan detik. Dalam artian, bukan berarti bahwa kalau dikatakan 1 minggu itu terdiri dari 7 hari, maka aktivitas mental hanya terjadi 7 kali dalam 1 minggu. Tidak demikian, ya. Begitu pula kalau itu dibawa ke dalam menit, ya, 7 dikali 60, 24 jam, ya, dalam 1 hari, 7 dikali 24, ya, kita mendapatkan 148, ya, maka hanya terjadi 148 aktivitas batin, tidak demikian. Ya, karena sesungguhnya apabila dicari unit terkecil dari aktivitas mental atau aktivitas batin, maka ditemukanlah yang disebut sebagai cita kana. Ya, kesadaran atau batin itu memiliki momennya sendiri. Ya, dalam dia berproses, dalam dia beraktivitas, batin itu hanya memiliki usia kehidupan 1 momen kesadaran. Ya, di mana 1 momen kesadaran itu terjadi dengan sangat singkat. Ya, sangat singkat sekali, sedemikian singkatnya, kitab-kitab komentar selalu menyebutnya sebagai triliunan batin bisa muncul dan lenyap hanya dalam 1 jentikan jari. Ya, sedemikian cepatnya batin itu berproses, sehingga kita tidak bisa melihat proses itu terjadi. Ya, tentunya tidak dengan konsentrasi yang apa adanya yang saat ini kita miliki. Ya. Hanya melalui pengembangan pengetahuan-pengetahuan yang lebih tinggi, maka kita akan lebih bisa melihat aktivitas batin dalam kecepatannya yang sekecil mungkin, ya, dalam kecepatan aslinya. Itu hanya akan bisa terlihat melalui pengetahuan-pengetahuan vipassana yang lebih tinggi, ya. Nah, jadi di dalam setiap saatnya, ya. Dan kalau kita perhatikan, namanya batin berproses itu tidak pernah ada intervensinya, kecuali 3 keadaan yang saya sebutkan tadi, ya. Kecuali pada saat seorang anagami arahat masuk ke Nirodha Samapatti, atau ketika seseorang terlahir di bumi asanya sata, atau ketika arahat sudah mencapai anda nibbana, ya. Hanya pada saat-saat itulah terjadi intervensi terhadap aktivitas mental. Selain daripada waktu-waktu itu, tidak ada intervensi dari aktivitas mental. Mata kita tutup, ketika telinga masih terbuka, telinga akan bisa mengambil suara sebagai objeknya. Apabila muncul objek suara, mata kita tutup, telinga kita tutup, hidung masih bisa mengambil ganda atau bebauan sebagai objeknya apabila muncul objek berupa ganda atau bebauan. Mata, telinga, hidung kita tutup, lidah masih bisa merasakan objek rasa apabila muncul objek berupa rasa pada lidah kita. Kemudian mata, telinga, hidung, lidah kita tutup, sekujur tubuh kita di mana ada yang disebut sebagai transparansi tubuh, ya, itu akan bisa mengambil objek berupa sentuhan. Ketika objek berupa sentuhan itu muncul pada bagian pintu tubuh manapun di sekujur tubuh kita.
Dan bahkan ketika mata, telinga, hidung, lidah, tubuh sepenuhnya kita tutup, maka masih bisa muncul yang namanya aktivitas mental dalam kaitannya kesadaran mengambil objek mental. Ya, jadi objek-objek mental itu yang memiliki cakupan yang paling luas. Ya. Karena apapun yang diambil, apapun yang pernah diterima atau diambil oleh kelima panca indera kita, mereka akan bisa menjadi objek untuk batin kita. Ya, mereka masih bisa muncul di pintu batin sehingga mereka masih akan bisa menjadi objek mental. Ya, nah, oleh karena itu, kita mungkin bisa menutup mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Tetapi yang disebut sebagai pintu batin itu tidak bisa ditutup. Ya, sehingga akan selalu terjadi yang disebut sebagai kontak antara kesadaran terhadap objek-objeknya. Nah, setiap ada kontak yang terjadi, muncullah perasaan-perasaan. Ya. Nah, oleh karena itulah di dalam suta ini dikatakan demikian, ya. Dan dengan lenyapnya kontak terhadap yang dialami sebagai suka, perasaan suka yang bergantung pada kontak itu juga lenyap dan mereda, ya. Seperti tadi, kalau mata kita tutup, maka tidak akan ada kontak dari kesadaran mata terhadap objeknya. Ya, dan apapun yang bisa menyebabkan rasa suka itu untuk muncul, jadi suka wedanya, ya, dama-dama yang menyebabkan rasa suka itu muncul, karena kontaknya ditutup, kontak tidak muncul, maka perasaan juga tidak muncul. Ya, begitu juga dengan yang duka wedanyang dan juga yang aduka masuka wedanyang. Ya, sekarang kita lebih lanjut dikatakan seperti ini. Seyakapi bhikkhave duinang kathanang sanggatana samodana usma jayati tejo abinibhatati. Ya, artinya apa? Seperti halnya ketika menggosokkan dua batang kayu bakar, panas akan dihasilkan dan api akan muncul atau api akan diproduksi. Ya, jadi kalau kita ingat teknik membuat api sejak zaman dahulu kan ya, jadi itu kan bisa dengan menggosokkan dua batang kayu ya. Nah, dua batang kayu yang merupakan kayu bakar, berarti kan ada kondisi misalnya kayunya dalam keadaan kering ya. Dan terkadang beberapa jenis kayu tertentu itu yang akan sangat mudah untuk muncul panas dan juga muncul api ya. Jadi apabila terjadi gesekan atau apabila terjadi kontak antara dua batang kayu bakar ini, maka panas dan api akan bisa dihasilkan dari kontak antara dua batang kayu itu. Tes sangyewa katanang nana bawa winikepa yataja usma sanirujati sabu pasamati. Demikian juga ketika kedua batang kayu bakar itu dipisahkan dan tidak dihubungkan, maka panas yang terkait dengannya turut lenyap dan mereda. Ya, jadi kalau kedua batang kayu tadi itu tidak digosok-gosokkan, tidak dihubungkan, ya, maka panas yang dihasilkan dari kontak antara kedua batang kayu tadi juga tidak akan muncul. Ya, jadi panas apinya juga akan turut lenyap ya, dan juga ikut mereda ya. Nah, ini semakin menegaskan bahwa yang disebut sebagai perasaan itu muncul bergantung dari adanya kontak. Ya. Kalau tidak ada kontak, maka tidak muncul perasaan. Kemudian yang jadi masalah adalah kontak tidak bisa dihindari. Seperti tadi, ketika kita membuka mata, selama ada kesadaran mata, selama yang disebut sebagai apa namanya itu transparansi mata, ya transparansi mata itu dalam konteks indera mata kita dalam keadaan yang baik, ya tidak dalam keadaan yang rusak. Kemudian selama ada objek yang muncul, maka selama itu pula kontak akan terjadi. Dan kalau sudah terjadi kontak, maka dari kontak itu juga akan berasosiasi dengan perasaan. Ya, kalau kontaknya dengan objek yang menyenangkan, ini kondisi untuk perasaan menyenangkan muncul dari kontak tersebut.
Kalau objeknya tidak menyenangkan, maka ini adalah kondisi untuk munculnya perasaan yang tidak menyenangkan dari kontak tersebut. Apabila objeknya itu secara netral, maka ini akan menjadi kondisi untuk munculnya perasaan netral ataupun yang bukan duka, bukan suka untuk muncul. Ya. Nah, keseharian kita demikian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau kita kaitkan wedana itu akan bisa menghasilkan yang disebut sebagai tanha. Ya. Nah, masalah akan muncul di situ. Ya, apabila wedana itu mengondisikan tanha untuk muncul. Ya, contohnya misalnya ketika yang muncul pada kesadaran-kesadaran tersebut itu adalah objek-objek yang menyenangkan, maka muncul perasaan yang senang. Kemudian kita melekati objek yang menyenangkan itu, maka disitulah kemunculan dari tanha. Ya, kemelekatan, nafsu, kehausan, itu akan muncul melekati objek yang menyenangkan tersebut. Nah, semakin kita melekati sesuatu yang menyenangkan, kemudian bertemu dengan objek yang tidak menyenangkan, yang menjadi kondisi untuk perasaan tidak menyenangkan untuk muncul, maka akan muncul antipati terhadap perasaan yang objek yang tidak menyenangkan tersebut. Ya, mengapa demikian? Karena kita sudah melekati, kita punya pelekatan terhadap dhamma-dhamma yang menyenangkan. Kita punya pelekatan terhadap objek-objek yang menyenangkan. Sehingga ketika yang muncul itu adalah objek-objek yang berlawanan dari apa yang kita lekati, maka muncullah antipati di situ. Kita menolak, ya, menolak perasaan tersebut, ya. Nah, muncullah dhamma-dhamma yang tidak baik lainnya, ya. Nah, apabila tanha itu tadi, kelekatan, kehausan tadi itu tidak pernah kita coba untuk atasi, ya, maka kita hanya akan berjalan seperti itu. Objek menyenangkan datang, kita lekati. Objek tidak menyenangkan datang, kita munculkan antipati, ya, kita tolak, kita tidak menginginkannya. Dengan kita tidak menginginkan objek tersebut, secara bersamaan juga nanti akan muncul, ya, walaupun kemunculan tidak bersamaan. Dalam konteks ini juga akan bisa menjadi kondisi untuk munculnya dambaan terhadap objek yang menyenangkan. Ya, makanya kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita bertemu sesuatu yang tidak menyenangkan, cenderung batin ini akan ingin lari dari sesuatu ini untuk mencari atau mengejar sesuatu yang menyenangkan yang kita inginkan. Ya. Nah, jadi di situ sudah terjadi kontak antara objek dengan kesadarannya. Objeknya tidak menyenangkan, kemudian muncullah resultan-resultan tidak baik, ya, yang muncul di pintu masing-masing. Kemudian terhadap objek yang tidak menyenangkan itu, dengan perhatian yang tidak bijaksana, kita memunculkan yang disebut sebagai dosa atau domanasa jawana, ya. Jadi impuls-impuls atau jawana-jawana yang berasosiasi dengan perasaan yang tidak menyenangkan. Ya, kita tidak nyaman terhadap objek tersebut, kita tidak senang terhadap objek tersebut, sehingga terbentuklah jawana yang merupakan akusala dhamma, ya, dhamma yang tidak baik. Ya. Kemudian dhamma tidak baik yang muncul pada jawana ini, karena kita sebagai putujana ini menjadi kama. Ya. Karena ini menjadi kama, maka kama ini punya potensi untuk menghasilkan buah. Dan di waktu berikutnya, ketika kondisi sesuai, ketika kondisi terpenuhi untuk perbuatan buruk tadi menghasilkan buahnya, maka dia akan muncul. Ya, terkadang ketika kondisinya sangat kuat, kemunculan dari resultan ini seperti tidak bisa dibendung. Karena dia kondisinya sudah sempurna, sudah ketemu sepenuhnya yang apa namanya itu, yang dibutuhkan untuk menjadi kondisi kemunculannya, maka tidak akan ada yang bisa mengintervensi, ini akan muncul sebagai resultan. Ya, jadi seperti itu. Di satu sisi, kontak akan selalu terjadi antara kesadaran dengan objek-objek yang terkait. Ya. Di sisi lain, selama kita tidak pernah
menyadari selama kita tidak pernah merenungkan dhamma-dhamma ini, selama kita tidak pernah berusaha untuk melihat melihat apa yang dihasilkan antara kontak dari objek dengan kesadarannya, itu dengan mata kebijaksanaan. Kalau kita tidak melihatnya dengan mata kebijaksanaan, maka selama itu pula nanti akan ada hubungan yang menyatakan bahwa apabila objek menyenangkan muncul, maka reaksi pelekatan muncul terhadap objek menyenangkan itu. Jika yang muncul adalah objek tidak menyenangkan, maka reaksi antipati yang muncul terhadap objek tersebut. Ya. Dan ini Buddha juga menggunakan istilah sebagai kecenderungan-kecenderungan. Yang dinamakan sebagai kecenderungan, apabila itu tidak diatasi, itu tidak dihancurkan, maka dia akan menjadi kecenderungan-kecenderungan yang semakin kuat. Ya, batin akan lebih cenderung untuk munculnya dhamma-dhamma ini. Ya, sehingga kalau misalnya semakin kita tidak memahami yang disebut sebagai antipati tadi ya, jadi penolakan terhadap objek yang tidak menyenangkan, penolakan terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, ya, maka selama itu pula kecenderungan terhadap antipati ini akan menjadi semakin kuat. Ya, dan dari situ kita akan semakin jauh dari pemahaman terhadap dhamma yang sesungguhnya terjadi. Ya, jadi seperti halnya kedua batang kayu bakar ini, kalau dia terjadi kontak, maka dari situ akan bisa muncul panas dan api, ya. Tetapi ketika mereka dipisahkan, tidak dihubungkan, maka panas yang terkait juga ikut lenyap dan juga meredah, ya. Ewa mewako bikawe ima iso wedana pasaja pasamulaka pasanidana pasa pacaya. Tajang pasang patica, tajang wedana upajati. Tajasa pasata niroda, taja wedana nirujanti, yasamang. Ya. Yasamang ini karena diskursus yang ke-10 dari waga ini ya. Jadi, ewa mewako bikawe, ima iso wedana pasaja pasamulaka pasanidana pasapacaya. Demikianlah tiga perasaan memiliki kontak sebagai sebab, akar, sumber atau asal, dan kondisi. Bergantung pada kontak yang terkait, perasaan yang terkait muncul. Jika kontak yang terkait itu lenyap, perasaan juga lenyap. Ya, jadi kalau tidak terjadi kontak, maka perasaan tidak muncul. Tetapi selama masih terjadi kontak, perasaan akan terus menyertai kemunculan dari dhamma tersebut. Ya. Nah, apabila kita tidak melakukan perenungan, penyadaran terhadap kemunculan-kemunculan dhamma ini, maka pemahaman kita terhadap sebab dan akibat juga akan menjadi semakin jauh. Ya. Oleh karena itu, ada dhamma-dhamma yang muncul sebagai akibat, ada dhamma-dhamma yang muncul sebagai sebab. Dhamma apapun yang sudah muncul sebagai sebab, maka dia punya potensi untuk menghasilkan akibat. Dan apabila suatu dhamma sudah muncul sebagai resultan atau sebagai akibat, dia mungkin akan bisa menjadi faktor pendukung, ya, faktor pendukung kemunculan dari sebab yang baru. Ya, nah, oleh karena itu, dalam konteksnya sebagai resultan, kita tidak punya kendali. Apabila suatu dhamma ini sudah terpenuhi kondisinya untuk muncul sebagai resultan, maka kalau sudah muncul sebagai resultan, kita tidak punya kendali terhadapnya. Ya, tetapi yang kita punya kendali sepenuhnya adalah bagaimana kita bereaksi terhadap resultan tersebut. Ya, sehingga nanti akan ada hubungan seperti ini. Resultan tidak baik muncul, tetapi latihan kita adalah untuk tidak melakukan reaksi secara tidak baik terhadap resultan tidak baik itu. Sehingga nantinya resultan tidak baik ini juga akan semakin terkikis, ya, hingga pada akhirnya tidak akan ada lagi resultan-resultan tidak baik yang terkondisi untuk muncul. Ya, jadi ketika seseorang mencapai tingkatan yang disebut sebagai tingkatan arahat, maka
tingkatan arahat inilah yang menghancurkan kondisi terbentuknya kama. Ya, jadi kondisi untuk bisa menjadi kama baik, kondisi untuk bisa menjadi kama tidak baik, itu sudah dihancurkan oleh pengetahuan yang berasosiasi dengan kesadaran jalan dan buah dari arahat. Ya. Oleh karena itu, seorang arahat tidak lagi membentuk kama baru apapun. Karena kama tidak terbentuk, wipaka tidak terjadi. Selama masih ada kama, selama itu pula wipaka akan muncul sesuai dengan kama yang telah dilakukannya. Ya. Ketika kama dihancurkan, wipaka juga tidak akan muncul. Ya. Sehingga ketika seseorang mencapai arahat, ada berbagai kama dan wipaka yang sudah dihancurkan. Yang pertama adalah kama baik, kama buruk sepenuhnya sudah dihancurkan. Tidak ada kondisi terbentuknya kama baik dan kama buruk. Kemudian, wipaka-wipaka yang melampaui kehidupan saat ini juga semuanya sudah dihancurkan. Ya, sehingga dengan kematian dari seorang arahat tidak ada lagi wipaka apapun yang memiliki kondisinya untuk muncul. Ya, ya jadi seperti itu. Waktu kita masih cukup banyak ya. Saya rasa untuk slide-nya sampai di sini. Nanti kita akan bisa perdalam lagi melalui sesi diskusi. Ya, baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Kadek. Luar biasa ini eh, pembabaran tentang Suta ini ya. Jadi teman-teman juga mungkin bisa merasakan, mungkin harus nonton ulang kali mungkin ya, untuk bisa dapat lebih kliknya intinya, karena eh, banyak istilah, banyak hal-hal yang terkait ya, butuh pengulangan mungkin biar lebih mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya. Eh, Luar biasa pada sesi kita malam ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, dan teman-teman yang tergabung di ruang Zoom ataupun tergabung di YouTube. Silahkan untuk uh, memberikan pandangannya untuk kita berdiskusi lebih lanjut tentang Suta ini, yaitu tentang kontak dan perasaan. Teman-teman dapat mengetikkan pertanyaan di kolom chat, atau yang di ruang Zoom dapat raise hand secara virtual tentunya, untuk berinteraksi langsung dengan narasumber. Bagi teman-teman yang tergabung di channel YouTube, silahkan mengetikkan pertanyaannya di kolom live chat yang nanti akan difasilitasi oleh tim untuk kita diskusikan lebih lanjut di sesi kita malam ini. Saya izin bacakan pertanyaan yang sudah masuk di dalam chat di Zoom ini. Wah, ini pertanyaannya panjang sekali ya. Itu pengantar Ini pernyataannya. pengantar Suta ini, bukan Suta ini. Oh ini ingin menyampaikan pernyataan sebelum pertanyaan. Nah, lalu Ko Heri, pertanyaannya sudah ada, Ko Heri? Oh, ini sudah raise hand. Mau langsung? Silakan, Ko Heri. Dibacakan dulu, nanti saya lanjut pertanyaan, boleh? Boleh. Saya bantu bacakan kalau gitu. Sebentar ya. Di sini para biku, seseorang dalam kesakitan dan kesedihan membunuh makhluk-makhluk hidup, dan ia mengalami kesakitan dan kesedihan dengan membunuh makhluk-makhluk hidup sebagai kondisi. Dalam kesakitan dan kesedihan, ia mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indera, mengucap kebohongan, mengucap fitnah, berkata-kata kasar, gosip, tamak, memendam pikiran permusuhan, menganut pandangan salah, dan ia mengalami kesakitan dan kesedihan dengan pandangan salah sebagai kondisi.
Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi buruk di alam tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan dalam neraka. Ini disebut cara melaksanakan segala sesuatu yang menyakitkan pada saat ini dan matang di masa depan sebagai menyakitkan. Bagian yang kedua, di sini para biku, seseorang dalam kenikmatan dan kegembiraan membunuh makhluk hidup. Dan ia mengalami kenikmatan dan kegembiraan dengan membunuh makhluk-makhluk hidup sebagai kondisi. Dalam kenikmatan dan kegembiraan, ia mengambil apa yang tidak diberikan, menganut pandangan salah, dan ia mengalami kenikmatan dan kegembiraan dengan pandangan salah sebagai kondisi. Ketika hancur jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dengan kondisi buruk di alam tidak bahagia, dalam kesengsaraan, bahkan dalam neraka. Ini disebut cara melaksanakan segala sesuatu yang menyenangkan pada saat ini dan matang di masa depan sebagai menyakitkan. Dikutip dari Mahadhamma Samadana Sutta, Majjhima Nikaya 46. Silakan Ko Heri, langsung pertanyaannya. Sukioto, terima kasih Pak Mulyadi yang telah membacakan. Sukioto, Pak Kade, Ya, Suryatu. kalau dari sutta ini kita lihat ada akibat yang sama, yaitu kama wipaka yang membawa kelahiran, membelenggu kehidupannya di alam apaya gitu ya. Itu akibatnya sama. Cuman yang berbeda di sini adalah cara dan perasaannya. Nah, jadi dia perasaannya mengapa bisa berbeda walaupun nanti caranya sama dengan akibat yang sama itu kan. Lalu kalau kita membahas pasa paccaya vedana, lalu kenapa di sini malah disutanya menjadi apunya bisangkara, artinya sangkara langsung paccaya vedana. Kenapa yang seperti winyana, salayatana, nama rupa, pasa kok dilewati gitu. Dari sangkara langsung ke wedana gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri. Saya kagumnya Pak Heri demikian ya. Jadi ketika ada pembahasan sesuatu, beliau bisa menanyakan hal yang mungkin tidak terpikirkan untuk kita, tapi ternyata sangat penting kalau kita kemudian memahaminya. Ya. Nah, jadi seperti yang di Mahadhamma Samadana Sutta ini kita harus pahami dulu ya. Tapi untuk secara pengantarnya seperti ini Pak Heri. Jadi terkadang hubungan sebab akibat yang disampaikan pada suta-suta maupun abhidhamma-abhidhamma ya, itu kondisinya kan berbeda-beda. Ya, jadi ada salah satu kondisi itu kan ada yang disebut sebagai anantara pacaya ya. Jadi anantara pacaya itu adalah kondisi-kondisi yang tanpa jeda istilahnya anantara ya. Itu kondisi yang langsung dengan lenyapnya satu dhamma sebagai pengkondisi, maka dia akan mengondisikan dhamma yang dikondisikannya itu muncul tanpa jeda. Ya, ada namanya anantara pacaya ya. Tapi ada juga kondisi-kondisi yang lain seperti upanisaya pacaya itu sebagai kondisi-kondisi pendukung untuk kemunculan dari dhamma-dhamma tersebut. Nah, terkadang kemunculan itu pun tidak selalu yang anantara. Ya, jadi tidak selalu yang tanpa jeda. Ya. Nah, dia bisa disebut sebagai upanisaya, ya. Bahkan dalam konteks misalnya pakatupanisaya, ya, pakatupanisaya itu adalah apa yang sudah kita lakukan di kehidupan yang lampau itu juga bisa menjadi kondisi untuk keadaan kita di kehidupan saat ini, ya. Seperti halnya kama dan wipaka. Ya, kama dan wipaka itu tidak terjadi dalam kondisi yang disebut sebagai anantara. Ya, dia tidak terjadi dalam kondisi anantara, sehingga antara kama dan wipakanya itu tidak terjadi secara tanpa jeda, ya, kecuali ada dhamma-dhamma tertentu yang terjadinya anantara. Ya, jadi misalnya yang kemunculan dari lokutara dhamma, ya pada saat seseorang mencapai magapala, maka pada saat itu antara perbuatan dan hasilnya muncul tanpa antara, tanpa jeda. Ya, jadi setelah kemunculan kesadaran maga sebagai kondisinya, sebagai sebabnya,
maka langsung diikuti oleh kemunculan dari pala atau buah sebagai akibatnya. Ya. Nah, tetapi di dhamma-dhamma yang lainnya itu tidak terjadi secara anantara. Nah, kalau kita lihat dari Mahadhamma Samadana Sutta ini sebenarnya sutanya sangat menarik ya, karena di sini Buddha membabarkan ada 4 keadaan dari makhluk-makhluk itu istilahnya melaksanakan dhamma ya. Nah, apa yang harus kita pahami? Pertama-tama, dhamma itu jangan hanya dalam konteks ajaran Buddha dalam konteks yang baik-baik saja, ya. Karena dhamma itu bisa macam-macam. Ada kusala dhamma, akusala dhamma, avyakata dhamma, ya. Nah, kalau kita lihat di pernyataan ini, mungkin teman-teman bisa sambil baca di kolom chatnya, ya. Jadi Buddha mengatakan, di sini para biku, seseorang dalam kesakitan dan kesedihan dia membunuh makhluk-makhluk hidup ya, dan ia mengalami kesakitan dan kesedihan dengan membunuh makhluk-makhluk hidup sebagai kondisi. Nah, apa yang dimunculkan oleh Buddha di sini? Jadi ada empat cara ya, 4 cara orang itu melaksanakan dhamma. Ya. Cara yang pertama adalah makhluk ini berada dalam keadaan atau kondisi yang menderita, dalam keadaan atau kondisi yang tidak menyenangkan, ya. Entah dia dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan tidak sehat, ya, dalam keadaan dia menderita, ya. Kemudian ada kondisi seseorang itu berada dalam keadaan yang bahagia atau menyenangkan, ya, dalam keadaan sehat. Nah, kemudian ada orang-orang tertentu yang walaupun dia sedang berada dalam keadaan yang menderita, dia melakukan pelanggaran-pelanggaran sila ini. Dia melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik ini. Itu melakukan pembunuhan, pencurian, ya kemudian berzina, kebohongan, dan juga dari apa namanya itu, kalau kita lihat di sini dia dikembangkan lagi ya, membunuh makhluk-makhluk hidup, kemudian mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indria, itu dalam konteks berzina ya, kemudian bohong, fitnah, berkata kasar, gosip, tamak, memendam pikiran permusuhan, menganut pandangan salah ya. Jadi yang kita kenal sebagai 10 ducarita ya. Nah, dalam keadaan yang menderita, dia melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik tersebut. Nah, karena perbuatan tidak baik yang dilakukan itu, ini akan menjadi kondisi untuk kelahiran di bumi-bumi yang penuh dengan penderitaan. Ya, jadi dikatakan sebagai ducarita, maka ducarita ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menuntun pada kelahiran di apa ya? Ya, menuntun pada kelahiran di bumi yang penuh dengan penderitaan. Ya, jadi ada keadaan di mana saat ini sedang menderita, tapi yang dilakukan adalah perbuatan tidak baik, masa depannya menderita. Ya, jadi kita lihat lagi, kita analisa lagi. Antara perbuatan yang dia lakukan saat ini dengan wipaka atau resultan yang dia terima berupa kelahiran di bumi yang penuh penderitaan, itu juga tidak terjadi secara anantara. Ya, tidak terjadi tanpa jeda, tetapi melalui kondisinya masing-masing ya. Jadi kalau kondisinya masing-masing itu kayak gini kondisinya ya. Ini sekalian saya sampaikan supaya kita lebih paham ya. Jadi yang akan menentukan kelahiran kita di kehidupan yang akan datang, di kehidupan berikutnya, itu kan ada 4 jenis kama yang berbeda. Ya, 4 jenis kama yang berbeda. Yang pertama itu adalah yang disebut sebagai garuka kama. Ya, jadi kalau kita memiliki salah satu dari garuka kama, kalau yang pasti itu yang akusala garuka kama ya. Kalau yang kusala garuka kama itu belum pasti ya. Jadi kalau kita memiliki salah satu dari 5 akusala garuka kama, ya apa namanya itu yang disebut sebagai pembunuhan ayah, pembunuhan ibu, kemudian pembunuhan arahat, melukai Buddha atau menyebabkan darah Buddha menggumpal ya. Lalu merupakan apa namanya itu membunuh arahat ya, dan satu lagi itu adalah memecah belah sangga ya. Nah, itu termasuk sebagai garuka kama. Kalau kondisi perbuatan tidak baiknya itu adalah garuka kama,
maka tidak ada perbuatan lain yang bisa mengintervensinya untuk muncul menjelang kematian kita. Sehingga karma itulah yang akan membuat seseorang terlahir di alam apa ya, di bumi apa ya. Ya. Nah, apabila tidak ada yang disebut sebagai garuka kama, maka perbuatan berikutnya yang akan mengondisikan kelahiran di kehidupan yang akan datang, kehidupan yang baru, itu adalah yang disebut sebagai asana kama, atau kama yang kita lakukan menjelang kematian kita. Ya, jadi ketika seseorang sebelum mencapai yang disebut sebagai kematian di kehidupan saat ini, akan ada satu kama yang dia lakukan di satu proses kognitif menjelang kemunculan dari kesadaran kematian. Nah, apabila tidak ada garuka kama, maka kalau dia melakukan perbuatan itu menjelang kematian, maka perbuatan yang dilakukannya menjelang kematian ini yang akan mengondisikan kelahiran di bumi yang baru. Nah, apabila dalam keadaan yang menderita yang dialami saat ini, seseorang itu melakukan berbagai perbuatan tidak baik, dan perbuatan tidak baik ini apabila muncul menjelang kematiannya, ya, jadi apabila muncul menjelang kematiannya, bisa jadi karena tidak ada perbuatan baik lain yang memiliki kekuatan yang lebih besar darinya, ya, atau tidak ada kondisi-kondisi yang dia munculkan untuk munculnya perbuatan-perbuatan baik menjelang kematian, maka perbuatan tidak baik yang dilakukannya ini muncul menjelang kematian, dan dari situlah menghasilkan kelahiran di bumi yang penuh dengan penderitaan. Ya, jadi itu ada yang disebut sebagai garuka kama, asana kama. Bagaimana kalau garuka kama, asana kama tidak ada? Kita tidak melakukan garuka kama, kita tidak melakukan kama menjelang kematian kita, maka yang ketiga itu adalah acina kama, kama kebiasaan. Ya, kama kebiasaan itu adalah kama yang berulang-ulang kita lakukan, atau kama yang sekali kita lakukan, tetapi impact-nya begitu kuat sehingga kita sering mengingatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, misalnya kita melakukan satu bentuk kebaikan yang kuat sekali ini, walaupun sekali kita lakukan ya, misalnya berkesempatan mempersembahkan katina ciwara, ya katina ciwara itu kan tidak sembarangan untuk bisa kita persembahkan ya. Beda dengan katina sanggadana di masa katina itu berbeda dengan katina ciwara ya. Nah, mungkin ketika kita mempersembahkan katina ciwara pada suatu hari katina pada biku, satu kali kita lakukan, tetapi apa yang kita lakukan ini ketika kita merenungkan kembali menghasilkan kebahagiaan. Kita kembali berbahagia akan perbuatan seperti itu berulang-ulang di sepanjang kehidupan kita, maka itu juga bisa menjadi acina kama atau kama kebiasaan. Ya. Nah, apabila tidak ada garuka kama, tidak ada asana kama, maka kama kebiasaan inilah prioritas selanjutnya yang menghasilkan kelahiran di bumi yang baru. Nah, kalau tidak ada ketiganya, itu yang disebut sebagai kata kama atau kama cadangan. Nah, kama cadangan ini datangnya bisa dari kehidupan lampau yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, jadi kita tidak akan tahu ini kama yang mana yang menghasilkan kalau tidak memiliki 3 jenis kama yang sebelumnya. Ya. Nah, jadi kondisi menghasilkan buahnya pun demikian. Jadi kalau seseorang dalam keadaannya dia menderita, dalam keadaannya dia sakit, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, nah apabila ini terkondisi muncul di menjelang kematiannya, maka ini akan menghasilkan kelahiran di bumi yang penuh penderitaan. Itu satu jenis cara orang melaksanakan dhamma. Maksudnya kemunculan dari dhamma ya, tidak hanya ajaran Buddha seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Nah, ada juga orang yang saat ini hidupnya bahagia, hidupnya senang. Ya, dia dalam keadaan yang sehat, dia memiliki ketercukupan dari kebutuhan-kebutuhan hidupnya, ya, dia dalam keadaan bahagia, dalam hidup yang bahagia. Tetapi dia melakukan perbuatan buruk dalam keadaan itu. Ya. Maka karena perbuatannya buruk, maka ini juga menghasilkan kelahiran-kelahiran di bumi yang penuh penderitaan dengan kondisi yang sama dengan orang yang melakukan perbuatan tidak baik dalam keadaan menderita tadi. Nah, dua yang berikutnya
Contohnya misalnya ada biku yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, ya. Tetapi biku itu masih bisa mempraktekkan yang disebut sebagai perbuatan baik. Ya, tetap menjaga winayanya, tetap menjaga silanya agar tidak dilanggar walaupun dalam keadaan yang menderita, walaupun dalam keadaan yang sakit. Nah, maka dengan perbuatan baik yang dilakukannya itu mengondisikannya kelahiran di alam yang penuh kebahagiaan. Nah, begitu juga ada satu lagi yang orang dalam keadaan yang bahagia, ya, semua sehat, kemudian tercukupi untuk kebutuhan-kebutuhan hidupnya, tetapi dia juga melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan dari perbuatan baiknya ini yang juga menghasilkan kelahiran di bumi-bumi yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, jadi itu kondisi kenapa penting kita lakukan. Itu kondisi kita kadang di kehidupan sehari-hari. Ya. Pada saat kita senang, pada saat kita bahagia, kita cenderung lupa untuk mengembangkan dhamma, mengembangkan kusala. Ya, karena akan lebih sulit untuk berbuat baik pada saat keadaan kita nyaman. Ya, jadi untuk merenungkan dhamma-dhamma itu lebih bisa terkondisi kalau kita berada dalam keadaan yang apa namanya itu tidak menyenangkan. Ya, ini secara general saja ya. Karena kecenderungan kita kalau hidup sedang baik-baik saja, kalau hidup sedang bahagia, kita tidak merasa bahwa sebenarnya hidup itu tidak baik-baik saja. Ya, karena kacamata hidup baik-baik saja dengan kacamata kita ya, memandang hidup itu baik-baik saja dengan kacamata yang sesungguhnya mengenai keadaan hidup itu baik atau tidak baik-baik saja, itu bisa jadi berbeda. Ya, kita merasa kalau kita tidak sedang menderita apapun, hidup sedang baik-baik saja. Ya, nah jadi demikian untuk Pak Heri itu ada mungkin dua poin yang kita pahami ya. Satu poin bahwa suta ini Buddha menjelaskan tentang 4 jenis praktek tadi itu. Ya, jadi ada orang yang melakukan perbuatan buruk, walaupun dia keadaannya sedang menderita dan yang tidak baik-baik saja itu banyak kan di sekitar kita kan. Jadi walaupun kehidupannya uh, menyakitkan, menderita, tapi dia tetap melakukan berbagai perbuatan tidak baik. Nah, karena perbuatan tidak baik itu, maka dia mengalami kelahiran. Nah, ini juga bagusnya kayak gini. Jadi, namanya kalau kita lihat di sini dibahasakannya itu seperti ini. Dalam kesakitan dan kesedihan. Nah, dalam kesakitan dan kesedihan ini artinya bahwa kita sedang mengalami resultan-resultan yang tidak menyenangkan. Kita sedang mengalami wipaka-wipaka dari perbuatan kita yang lampau yang kita alami di kehidupan saat ini, yaitu berupa kesakitan dan juga kesedihan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ada orang yang walaupun dalam keadaan yang kesakitan dan kesedihan, dia melakukan perbuatan tidak baik. Tetapi ada orang yang dalam kesakitan dan kesedihan melakukan perbuatan yang baik. Artinya apa? Perbuatan baik dan tidak baik itu tidak dalam kuasa atau tidak dalam kendali kesakitan atau kesedihan yang sedang kita alami. Ya, karena kemunculan dari kesakitan, kesedihan, kebahagiaan itu kalau dia dalam bentuk resultan, maka ini adalah resultan atau buah dari perbuatan lampau kita. Dia tidak punya kondisi untuk menentukan perbuatan baru apa yang kita munculkan. Ya, karena perbuatan baru atau perbuatan yang saat ini kita munculkan tidak lahir dari objek-objek tersebut, tidak lahir dari keadaan-keadaan tersebut. Ya, tapi dia lahirnya dari apa? Lahirnya dari perhatian yang bijaksana dan perhatian yang tidak bijaksana. Ya, jadi dalam keadaan sakit apapun, kalau kita bisa menjaga batin yang bijaksana, maka apa namanya itu dhamma-dhamma tidak baik tidak muncul dalam batin. Ya, contohnya misalnya biku-biku yang atau mereka yang bermeditasi terkadang mengalami sakit atau mengalami penderitaan ya tubuh, fisik dan lain sebagainya. Tetapi apabila bisa menjaga perhatian bijaksananya, maka tidak akan muncul namanya akusala-akusala kama. Ya, justru malah bisa memunculkan kusala-kusala kama. Ya, dan dalam keadaan yang sebaliknya
dalam kenikmatan dan kegembiraan, ketika orang-orang bisa melakukan perbuatan baik, itu juga apa namanya itu ada satu dhamma yang sudah dipraktekkan. Ya, karena begini, ketika kita mengalami kenikmatan atau kegembiraan, apabila tidak memunculkan perhatian yang bijaksana, maka yang muncul adalah pelekatan terhadap kenikmatan dan kegembiraan itu. Nah, jadi kalau terjadi pelekatan, ya itulah akan muncul akusala dhamma. Ya, tidak hanya 10 perbuatan tidak baik tadi, ya bisa juga dalam bentuk kemunculan-kemunculan dari akusala dhamma yang lainnya. Ya, itu terhadap objek kenikmatan kegembiraan, kondisi kenikmatan kegembiraan kita saat ini. Ya, nah, maka dari itu, objeknya menyenangkan, jangan dilekati. Objeknya tidak menyenangkan, jangan juga memunculkan antipati. Ya, jadi kalau kita tetap bisa menjaga perhatian bijaksana tadi, maka perbuatan yang menjadi reaksi terhadap kondisi kita itu akan tetap menjadi kusala, ya, tidak jatuh ke akusala. Ya, begitu mungkin Pak Heri. Jadi kalau ada yang kurang jelas bisa di follow up. Ya, terima kasih Pak Kadek atas jawabannya. Pak Heri, luar biasa pertanyaannya. Dibahas sampai mendetil juga. Nih jadi inget cerita Suta yang gelap terang nih ya Pak Kadek ya. Mirip-mirip ya. Suta gelap Ya. terang. Baik, ini sudah ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Hartono Raharjo, ada di chat di Zoom. Sukihotu Pak Kadek, izin bertanya, terkait respon terhadap kontak, apakah lebih baik memunculkan adukkha masuka dibandingkan munculnya kemelekatan dan penolakan? Yang kedua adalah apa bedanya adukkha masuka dengan tatra majatata? Silahkan Pak Kadek. Ya, baik. Terima kasih Pak Hartono. Jadi yang pertama terkait respon terhadap kontak, apakah lebih baik memunculkan dukkha masuka dibandingkan memunculkan kemelekatan dan penolakan. Ya. Jadi kita pahami dulu bahwa sekali lagi kontak itu kan antara kesadaran dengan objeknya. Nah, kemudian dari kontak itu pasti akan muncul wedana. Ya, pasti akan muncul wedana. Maka yang kita lakukan itu bukan memunculkan adukkha masuka ya dibandingkan dengan pemelekatan atau penolakan, tetapi lebih kepada kita harus tetap bisa menjaga yang disebut sebagai yuniso manasikara, ya, perhatian yang bijaksana. Apa itu perhatian yang bijaksana? Perhatian yang bijaksana itu adalah perhatian yang akan tetap membawa kita untuk menghindari kemunculan dari loba, dosa, dan moha. Ya, jadi kita pahami bahwa berbagai bentuk akusala dhamma atau dhamma-dhamma yang tidak baik itu ada 3 akarnya. Ya, jadi ada loba sebagai akar, dosa sebagai akar, dan moha sebagai akar. Ya, jadi ada kemelekatan, keserakahan sebagai akar, kebencian sebagai akar, dan juga delusi sebagai akar. Nah, apabila kita bisa menjaga perhatian kita supaya tidak jatuh kepada 3 akar tersebut, maka itu adalah perhatian yang bijaksana. Ya. Jadi misalnya, kalau kita mendapati suatu objek yang menyenangkan, kita harus bisa menjaga batin ini untuk tidak melekati objek tidak menyenangkan itu. Ya, karena kecenderungan untuk batin melekat terhadap objek yang menyenangkan itu muncul secara kuat. Ya. Begitu sebaliknya, kalau objeknya tidak menyenangkan, maka kecenderungannya antipati yang muncul terhadap objek tersebut. Ya. Maka kita harus istilahnya itu bisa menyadari kemunculan dari dhamma-dhamma baik dan tidak baik sebagai resultan tersebut, ya, menyadarinya sebagai hasil, sebagai resultan, untuk kemudian tidak bereaksi yang dilandasi oleh loba, dosa, ataupun moha. Ya. Jadi konteksnya itu adalah terhadap akar-akar baik dan akar-akar yang tidak baik. Ya. Nah, akar tidak baik berupa loba itu seperti apa? Apapun yang muncul dengan pelekatan terhadap objeknya, maka itu adalah loba. Ya. Kadang ada orang yang melekati tidak hanya objek yang menyenangkan juga. Ya, terhadap objek yang tidak menyenangkan pun ada orang yang melekati objek tersebut. Ya, atau sebaliknya,
Orang itu tidak hanya antipati terhadap objek yang tidak menyenangkan, tetapi terhadap objek yang menyenangkan pun orang bisa bersikap antipati. Ya, nah, maka dari itu, perhatian apapun yang nantinya akan bisa istilahnya itu menghindarkan kemunculan dari loba, dosa, dan moha, maka itu adalah perhatian yang bijaksana, yoniso manasikara, dan ini yang akan bisa menjadi akar untuk munculnya kusala dhamma. Ya, jadi di salah satu sutta juga Buddha kan mengatakan kan, yekeci kusala dhamma sabete yoniso manasikara mulaka. Ya, jadi yekeci kusala dhamma itu berarti apapun kusala dhamma, apapun dhamma-dhamma yang kusala, sabete semuanya yoniso manasikara mulaka. Ya, memiliki yoniso manasikara sebagai akarnya. Apa mada mulaka? Ya, memiliki kewaspadaan sebagai akarnya. Ya, jadi yang menjadi akar-akar untuk kemunculan dari kusala dhamma itu adalah perhatian bijaksana, kemudian kewaspadaan. Nah, itu yang harus kita latih, ya. Karena sebagai putu jana, kita kan tidak hanya bergelut dengan kotoran-kotoran batin yang ada dalam batin kita, ya. Tapi kita juga bergelut dengan kecenderungan-kecenderungan batin. Ya, oh, sebentar. Sepertinya earphone saya baterainya habis. Suaranya masih kedengeran ya? Masih baik. Ya, Masih, Pak. jadi seperti itu. Yang menjadi kondisi untuk kemunculan dhamma-dhamma yang baik itu adalah perhatian bijaksana atau juga yang disebut sebagai kewaspadaan. Ya. Jadi latihan kita waspada. Ya, waspada dalam artian apa? Coba pahami kemunculan dari kusala dan akusala dhamma ini. Ya, kalau cara sederhananya yang bisa kita praktekkan dalam keseharian itu, apakah yang kita munculkan ini memiliki indikasi kemunculan dari loba, adanya pelekatan, adanya apa namanya itu dambaan terhadap sesuatu, atau apakah ini memiliki indikasi kemunculan dari akar dosa, ya bisa jadi antipati, ketidaknyamanan, kemarahan, ketidaksenangan, kekecewaan dan lain sebagainya, ya. Atau apakah ada indikasi kemunculan dari moha, ya seperti apa keraguan-raguan, ya, kemudian kebingungan seperti itu. Apakah muncul hal-hal yang demikian? Kalau muncul hal-hal yang demikian, maka kita sadari ini adalah kemunculan dari akusala dhamma. Dan kita sadari atau tidak, ketika kita menyadari ini adalah kemunculan dari akusala dhamma, sesungguhnya kita sedang memunculkan kusala dhamma. Karena kalau tidak ada kusala, kita tidak akan tahu apa yang sedang muncul. Selama kita tahu apa yang sedang muncul, kita menyadari kemunculan ini, maka pada saat itu adalah kemunculan dari kusala dhamma. Ya, nah, jadi yang harus dilatih seperti itu, ya. Nah, tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri karena kehidupan sehari-hari sekali lagi kan keenam kesadaran kita ini selalu kontak dengan objeknya masing-masing, ya. Selama mata terbuka ada objek, mata melihat objeknya. Selama telinga terbuka ada suara, telinga mendengar suara. Begitu juga dengan hidung, lidah, tubuh dan juga batin kita, ya. Selama ada objek-objek, maka kesadaran-kesadaran itu akan selalu muncul. Nah, maka dari itu, butuh yang disebut sebagai latihan untuk mengembangkan keterampilan. Ya. Latihan ini akan berkembang secara gradual, secara bertahap. Ya. Dan tujuan kita di situ. Selama kita sudah masuk ke dalam proses latihannya, maka kita sudah sedang menapaki tahapan-tahapan pengembangan dari pengetahuan-pengetahuan tadi, ya. Nah, jadi utamanya di situ, ya. Karena sekali lagi ya itu tadi, selama kita masih sebagai perumah tangga khususnya, kita masih menjalankan berbagai fungsi-fungsi kita, berbagai tugas-tugas kita dalam keseharian, maka apa yang terjadi di luar itu di luar kendali kita, tetapi apa yang terjadi di dalam itu sepenuhnya kendali kita sendiri, ya. Kemudian yang kedua, apa bedanya aduka masuka dengan tatra majatata? Kalau secara realitas hakikinya, aduka masuka ini adalah wedana cetasika. Wedana cetasika itu artinya
faktor mental yang universal untuk berbagai aktivitas batin apapun yang muncul, pasti ada wedananya, ya, karena dia yang merasakan objeknya, ya. Kemudian untuk Tatra Majatata ini adalah faktor mental yang indah, ya. Faktor mental yang indah itu juga faktor mental indah yang universal untuk yang indah, ya. Jadi di setiap kemunculan dari kusala, kusala dhamma pasti ada faktor mental yang disebut sebagai Tatra Majatata, ya. Nah, mungkin arah pertanyaannya ini adalah UPK dengan Tatra Majatata. Ya, jadi ada UPK yang bukan merupakan perasaan, tetapi UPK yang merupakan salah satu dari Brahma Wihara. Ya, ketika Tatra Majatata dikembangkan, maka dia bisa menjadi UPK Brahma Wihara. Ya, keseimbangan batin. Dan itu berbeda dengan Tatra Majatata, berbeda dengan Aduka Masuka yang merupakan Wedana. Ya, jadi antara satu adalah perasaan, yang satu merupakan faktor mental yang berbeda, ya. Begitu mungkin Pak Hartono, semoga mencukupi jawabannya. Baik, terima kasih Pak Kadek. Masih ada 1 menit, ya. Satu pertanyaan terakhir Pak, ya. Satu pertanyaan terakhir ini dari YouTube, biar mewakili ini di chat pribadi ke saya. Pertanyaannya dari Pak Rudi Kwan, YouTube. Soti Hotu Pak, apakah kama bisa dikatakan sebagai salah dari persepsi yang tidak diperbaiki dengan pengetahuan? Maka ini mempengaruhi batin menjadi berat atau terlihat menjadi landasan buah kama berbuah. Oh, saya nggak terlalu paham itu pertanyaan. Coba bisa diulangi. Saya chat saya di itu ya dipublikin saja ya pertanyaan sebentar Pak Kadek, biar Pak Kadek bisa baca dan saya baca ulang. Ya. Soti Hotu Pak, apakah bisa dikatakan sebagai salah dari persepsi yang tidak diperbaiki dengan pengetahuan? Maka ini mempengaruhi batin menjadi berat atau terlihat menjadi landasan buah kama berbuah. Saya nggak gitu paham pertanyaannya, mungkin Pak Kadek bisa lebih paham. Saya Atau juga bisa nggak paham sih, tapi coba saya kaitkan dengan landasan kama itu berbuah, ya. Jadi ada beberapa kondisi di mana kama itu bisa berbuah. Ya, jadi yang pertama itu adalah yang disebut sebagai orang sebagai kondisi. Ya, jadi ketika kita berkumpul dengan orang-orang tertentu, ya, contohnya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka itu akan menjadi kondisi untuk kama tidak baik menghasilkan buahnya. Ya, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, ya, maka itu juga bisa menjadi kondisi untuk kama baik menghasilkan buahnya. Ya. Kemudian bisa juga yang disebut sebagai tempat, tempat untuk kondisi juga menghasilkan kama menghasilkan buahnya. Kalau kita berada di tempat yang baik, maka ini bisa menjadi kondisi kama untuk menghasilkan buahnya. Bisa menjadi, ya. Ke tempat yang tidak baik berarti bisa menjadi kondisi untuk kama tidak baik menghasilkan buahnya. Ya, selanjutnya ada juga yang disebut sebagai cuaca. Ya, cuaca yang baik, maka ini bisa menjadi kondisi untuk kama baik menghasilkan buahnya. Cuaca tidak baik juga kama tidak baik menghasilkan buahnya. Ya. Kemudian yang paling penting itu juga adalah kebijaksanaan. Ya. Apabila seseorang itu kebijaksanaannya penuh, ya, kebijaksanaannya sempurna, maka itulah kondisi kama baik untuk menghasilkan buah-buahnya. Ya, apabila kita tidak memiliki kebijaksanaan, maka itu juga adalah kondisi untuk kama tidak baik menghasilkan buahnya. Ya, nah, oleh karena itu, kalau dalam konteks misalnya persepsi yang salah atau persepsi yang menyimpang, maka ini menunjukkan kebijaksanaan tidak muncul, ya. Nah, ya betul, ya. Pandangan salah itu kan berarti tidak ada kebijaksanaan. Ya, artinya punya pandangan salah, maka kebijaksanaan tidak muncul di situ. Nah, maka itu juga bisa menjadi kondisi untuk kama tidak baik menghasilkan buahnya. Ya, dari apa itu yang disebut sebagai tiadanya kebijaksanaan. Ya, tiadanya kebijaksanaan itu akan menjadi kondisi kama tidak baik untuk
menghasilkan buahnya. Ya. Begitu mungkin Pak Mulyadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadek sudah mengeneralisasi atau memberikan arti Ya. atau mempersepsikan pertanyaan Nah, yang mungkin ini saya sedikit lengkapi dulu ya, kalau gitu baik-baik. sekalian ya. Jadi Ah, apa yang bisa kita lakukan juga supaya kondisi yang terbentuk itu adalah kondisi karma baik untuk berbuah. Ya, kita bisa kondisikan juga dari yang tadi itu ya. Misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang sesuai. Ya, makanya ada istilah kalyanamita dan juga akalyanamita ya. Kemudian mengenai kalau cuaca itu kan sudah sering juga kita lakukan kan. Misalnya di tempat di mana cuaca panas, kita mengondisikannya untuk membuatnya sejuk, mungkin dari apa namanya itu pendingin ruangan dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan tempat juga tempat tinggal kita ya, kita juga seyogianya mencari tempat tinggal yang kondusif untuk munculnya resultan dari kama-kama yang baik ya. Nah, yang terpenting juga adalah kebijaksanaan. Dengan melatih kebijaksanaan secara terus-menerus, maka ini juga bisa menjadi kondisi untuk kama baik berbuah. Ya. Oh ini ya, apakah kama bisa dikatakan sebagai salah satu dari ini diulang persepsi Pak, yang diulang. tidak Kirim ulang itu. diperbaiki dengan ya, maka ini mempengaruhi batin jadi berat, jadi landasan buah kama berbuah. Oh sama ya. Sama-sama ya. Oke, baik. Ya, Tadi ya itu sih. tentang kama mungkin sudah di gitu ya. Jadi salah satunya jadi kita jangan ngumpul dengan yang senasib Pak. Harus kumpulin dengan yang orang hebat gitu. Ya, itu kan salah satu kondisinya. Karena Iya. begini, sebagai makhluk yang tidak terlatih, jadi kita sering diistilahkan oleh Buddha itu kan salah satunya adalah sebagai putujana yang tidak terlatih. Iya, tidak Jadi terlatih. seseorang yang tidak terlatih, itu perbedaannya, salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah antara orang yang tidak terlatih dengan orang yang terlatih. Orang yang tidak terlatih, ketika dia merasakan sakit, maka dia sakitnya double. Ya, fisik iya, mental iya. Ya, tapi kalau mereka yang sudah terlatih, itu sakitnya nggak double. Fisiknya sakit, mentalnya tidak ikut sakit. Ya, nah, jadi itu juga bisa kita kembangkan ya. Dan ini salah satu yang penting juga. Apapun kondisi-kondisi yang kita bentuk di kehidupan saat ini, ya, dia akan menjadi semakin kuat di setiap waktunya apabila dia mendapatkan kondisi pengulangan. Ya, kondisi pengulangan itu kan salah satu kondisi juga di dalam padhana ya. Jadi apabila misalnya satu perbuatan tidak baik, apabila perbuatan tidak baik ini mengalami kondisi pengulangan di mana kita terus-menerus terjebak ke dalam melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik, ya. Dan salah satunya itu kan dari pandangan salah. Dari satu pandangan yang keliru, dari satu pandangan yang salah, kita bisa melakukan berbagai akumulasi perbuatan-perbuatan tidak baik selama pandangan itu masih belum diluruskan ya. Selama kita masih pegang pandangan salah ini, maka kecenderungan dari perbuatan kita itu akan menjadi perbuatan tidak baik. Kalau itu terus mengalami kondisi pengulangan-pengulangan, maka dia akan menjadi semakin kuat. Sehingga kemunculannya sampai di kehidupan yang akan datang itu juga akan menjadi semakin kuat kembali. Ya. Maka dari itu, contohnya, kalau orang yang punya kecenderungan untuk melakukan pencurian, maka tindakan pencurian ini ketika mengalami pengulangan, dia akan menjadi semakin kuat. Ya, di kehidupan yang akan datang, terlahir lagi, maka kecenderungan untuk melakukan pencurian itu akan menjadi semakin kuat. Ya, begitu seterusnya. Ya, tinggal kita yang kusala-kusala dhamma ini yang harus kita terus perkuat buat dia menggelinding seperti bola salju yang semakin membesar ya dari satu waktu ke waktu yang lain. Karena ketika kita sudah memberikan kondisi pengulangan terhadap suatu dhamma, maka dia akan menjadi memiliki potensi atau kekuatan yang semakin kuat. Ya, jadi seperti itu. Ya, itu saja yang ingin saya lengkapi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau sering diulang-ulang, batinnya jadi ahli ya, ahli aku salah. Ya, lebih terampil. Ya. Jadi ahli.
Oke, baik. Terima kasih Pak Kadek. Waktu juga yang harus mengakhiri sesi tanya jawab kita. Selanjutnya, kepada sebagai bentuk apresiasi dari kami, tim Damasa Kaca online di SPD kita pada tahun 2025 ini, izinkan saya mewakili Ketua Panitia yang sedang sibuk dan tidak sempat hadir di ruang virtual ini untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada narasumber, yaitu Pak Kadek pada malam hari ini. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kadek yang sebenarnya saya tahu Pak Kadek itu sibuk sekali itu sebenarnya harus mempersiapkan materi ngajar, harus menerjemahkan buku, masih harus mengurus disertasi dan segala macam, tapi beliau masih menyempatkan waktunya untuk berbagi kebijaksanaan, berbagi pengetahuannya tentang Dhamma, ajaran Buddha kepada kita yang tentunya saya yakin akan sangat bermanfaat bagi kemajuan batin kita ke arah yang benar. Sekali lagi terima kasih Pak Kadek. Aduh, Wah, aduh. diterima nanti akan dikirimkan. Ya, baik, selanjutnya saya mohon izin juga kepada Pak Kadek untuk memimpin pelimpahan jasa atau patidana atas apa yang telah kita lakukan. Mungkin dari kita bangun tidur, kusala yang telah kita lakukan, mari kita limpahkan kepada mereka yang membutuhkan. Izin kepada Pak Kadek untuk membantu memimpin. Terima kasih. Baik, silakan. Oh, baik, saya pimpin berarti ya. Ya, baik kalau begitu. Sebelum melakukan aspirasi dan juga pelimpahan jasa, pertama-tama mari kita merenungkan kembali berbagai kusala-kusala kita, berbagai kusala-kusala dhamma yang telah kita munculkan dalam satu hari ini, dalam kegiatan Dhamma Sakaca ini, kita membuat aspirasi agar kusala-kusala dhamma ini menjadi kondisi untuk kita bisa merealisasi nibbana dan kita juga limpahkan kepada semua makhluk. Untuk itu, mari bersama-sama kita melakukan aspirasi dan juga pelimpahan jasa. Ya. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu, idang me punyang nibbanasa ajayo hotu, mama punya bagang sabah satanang bajemi sapi me samang punya bagang labantu. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda batin. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih Pak Kadek. Selanjutnya, mari kita tutup dengan membacakan kembali Paritana Makarapata. Izin kepada Romo Ramani, Ibu Bapak, Saudara-saudari sedama, saya akan memandu dan mari kita kembali bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Ang Sama Sang Buddho Bhagawa. Udang Bhagawantang Abiwademi. Ang Bhagawantang Abiwademi. Swakhato Bhagawata Dhammo. Swakhato Bhagawata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanggang Namami. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadu, sadu, sadu. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada pembawa acara, Saudara Randy Liao, untuk menutup sesi kita pada malam ini hingga akhir. Silakan. Sadu Anumodana, Pak Kadek, dan juga Romo Mulyadi. Sahabat Dhamma, mari kita bersama-sama menyempurnakan kebajikan kita pada malam hari ini melalui kegiatan berdana. Sahabat Dhamma, tadi kita mendengarkan tentang phasa, kontak, maka mari kita sama-sama menikmati sebuah lantunan puisi karya Natasha Hendripo berjudul Sentuhan yang Melahirkan Dunia. Segalanya bermula dari sentuhan. Mata bertemu rupa, telinga bertemu suara, hidung bertemu wangi, lidah bertemu rasa, tubuh bertemu dunia, pikiran bertemu ayam. Dan dari sentuhan itu, seperti embun jatuh dari langit, lahir rasa suka, duka, atau hampa. Rasa yang menggetarkan hati, menanamkan keinginan halus, mengikat jiwa pada apa yang menyenangkan, mengusir apa yang menyakitkan. Keinginan itu menjadi tali, tali menjadi jaring, dan kita pun terperangkap dalam gelombang suka dan duka, dalam roda yang tak mengenal berhenti. Namun, bila kita menyadari sentuhan hanyalah sentuhan, rasa hanyalah rasa, dan semuanya lahir untuk lenyap. Maka jaring itu perlahan terurai. Batin pun tenang, seperti danau yang tidak terusik oleh angin, seperti langit
yang tidak mengikat awal. Sadarlah bahwa dunia ini hanyalah sebab dan akibat. Dan damai tidak ditemukan dengan menggenggam, tapi dengan melepaskan. Biarlah setiap sentuhan datang dan pergi, seperti tamu yang tak pernah kita tahan. Dan dalam keheningan itu, kebebasan sejati akan memeluk. Demikian puisi berjudul Sentuhan yang Melahirkan Dunia karya Natasha Henry Paul. Puisi tersebut pun merupakan sebab akhir dari keberlangsungan acara SPD pada malam hari ini. Saya Randy Leo pun mewakili segenap panitia yang bertugas ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kade, kepada Romo Mulyadi, dan segenap tim yang bertugas, sekaligus mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan karena tidak sengajaan maupun dengan kesengajaan. Semoga materi pada acara hari ini dapat menjadi kondisi bagi kita semua untuk segera merealisasi maga jalan pala buah hingga merealisasi dhamma sejati yakni nibbana tanpa sisa. Sadu, sadu, sadu. Saya Randy Liao pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Buddha Nubawena. Soti Hotu.